perkenalkan dengan kami berempat dari kelompok 3 kelas SC. Kami di sini akan menjelaskan tentang sosialisme pramarxisme. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rustin Alparuk dengan NPM 2024 145 00378. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Agung dengan NPM 2024 145 00348. Perkenalkan, nama saya Randina Joning Tias dengan NPM 2024 14 500 525. Nama saya Derika Febriana dengan NPM 2024 14 500 415. Berikut penjelasan videonya. Sebelum munculnya sistem ekonomi sosialisme, dunia barat telah menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Tokoh pemikir ekonomi kapitalis seperti Robert Malthus, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, John Stuart Mill, mereka dimotori oleh Adam Smith yang tergabung dalam mazhab klasik. Pemikiran mereka lebih berorientasi kepada sistem kapitalis. Sistem ini menimbulkan banyak kontroversi karena pada prakteknya kaum bangsawan yang lebih diuntungkan. Kaum bangsawan menguasai negara dan mereka jadikan sebagai kekuatan dan alat paksa untuk mengatur organisasi, ekonomi, politik, dan kemasyarakatan demi memenuhi berbagai kepentingan mereka. Kepemilikan akan modal yang besar membuat kaum bangsawan bertindak semaunya. Tetapi sebelum membahas tentang pandangan dan pemikiran kedua kelompok sosialisme, sebelum Marx atau sosialisme utopis dan sosialisme komunitas bersama, ada baiknya terlebih dahulu dipahami pengertian atau definisi sosialisme itu sendiri. Yang pertama, pengertian sosialisme atau komunisme. Istilah sosialisme mengandung banyak arti. Selain sistem ekonomi, juga menunjukkan aliran falsafah, ideologi, cita-cita, ajaran-ajaran atau gerakan. Menurut John Stuart Mill, secara sempit sosialisme ialah kegiatan tolong-menolong orang-orang yang tak beruntung dan tertindas. Secara luas, sosialisme diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat untuk mengelola perekonomian, termasuk kewenangan untuk menguasai unit produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menghilangkan kepemilikan oleh swasta. Perekonomian yang didasarkan atas sistem di mana segala sesuatunya serba dikomando, ini sering juga disebut sistem perekonomian komando. Karena dalam sistem komunis negara merupakan penguasa mutlak. Perekonomian komunis juga sering disebut sistem ekonomi totaliter. Istilah ini juga sering digunakan oleh anarkisme, merujuk pada suatu kondisi sosial di mana pemerintah tidak main paksa dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya, melainkan dipercayakan pada asosiasi-asosiasi individu secara bebas dalam sistem sosial kemasyarakatan yang ada. Yang kedua, konsep tentang sosialisme utopis. Tokoh sosialis utopis adalah Sir Thomas More tahun 1478 sampai 1535. Istilah sosialis utopis berasal dari buku Utopia, di mana More memimpikan suatu negara impian yang mana semua milik merupakan milik bersama. Semua orang tinggal dalam suatu tempat bersama, makanan serta segala kebutuhan lainnya disediakan secara bersama-sama pula. Orang tidak perlu bekerja mati-matian dalam waktu lama, melainkan cukup sekedar dapat memenuhi kebutuhannya saja dan menanamkan toleransi hidup. Nah, untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, semua orang harus bekerja, tetapi karena masyarakat dianjurkan untuk hidup bersama, orang tidak perlu bekerja mati-matian dalam waktu terlalu lama, melainkan cukup sekedar dapat memenuhi kebutuhannya dengan bekerja sekitar 6 jam tiap hari. Dalam hidup penuh kebersamaan ini, uang tidak diperlukan, dan pakaian semua orang seragam, sehingga demikian tidak perlu mengikuti mode. Lebih ekstrim lagi, bahkan perhiasan emas dan perak tidak dihargai. Ketiga, konsep tentang sosialisme komunitas bersama. Pada awalnya, sosialisme hanya merupakan suatu utopis di mana berada dalam angan-angan manusia. Akan tetapi, di lain pihak, ada tokoh sosialis yang merealisasi cita-cita mereka dalam kenyataan. Di antaranya adalah Robert Owen dari 1771 sampai 1858, Carlos Faure dari 1772 sampai 1837, dan Louis Blanc dari 1811 sampai 1882. Robert Owen adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Robert Owen waktu kecil mengalami penderitaan. Dalam usia kanak-kanak, ia pernah bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik kastil.
Tetapi berkat kewelatannya, Owen kemudian berhasil menjadi seorang pengusaha tekstil yang kaya raya dan mempunyai sebuah pabrik tekstil di Newmarket, Skotlandia. Ia tidak mau pengalaman pahit yang dideritanya, misalnya waktu masih kecil harus bekerja siang malam, bisa dari jam 8 pagi hingga jam 2 subuh, dialami oleh pekerja-pekerja lain, atau Karim 2017. Owen membangun pabrik sebagai model untuk perbaikan kesejahteraan para pekerja yang disebut paralelogram. Owen membayar gaji buruh dengan tingkat upah yang relatif tinggi dengan jam kerja yang lebih rendah. Para pekerja diberi fasilitas pemeliharaan kesehatan, kedai-kedai, tempat untuk minum-minum, tetapi bukan tempat bermabuk-mabukan. Selain itu, untuk para pekerja juga disediakan perumahan yang layak. Ide-ide Owen tentang gerakan sosialis dapat dilihat dari bukunya The New View of Society 1816. Owen juga memperjuangkan peran pemerintah dalam membangun desa-desa komunal berdasarkan asas koperasi. Untuk merealisir idenya, ia mendirikan percontohan di New Harmony, Indiana, Amerika Serikat. Sayang, percontohan tersebut juga percontohan lainnya didirikan di Inggris, namun tidak ada yang mampu bertahan lama. Sama seperti Owen, Fowler, dan Black juga berhasil merealisasikan pemikirannya dengan membentuk suatu daerah ideal yang berdasarkan atas pemikiran sosialisme. Tetapi sayang, komunitas-komunitas itu tidak dapat bertahan lama karena beberapa faktor antara lain. 1. Oposisi dari beberapa kapitalis. 2. Kekurangan modal. 3. Tidak dapat bersaing dalam sistem kapitalis liberalis. Serta 4. Kelemahan dalam pengelolaan. Dapat dikatakan bahwa ide-ide para pemikir sosialis yang sudah dibahas di atas kebanyakan masih bersifat utopis, bersifat angan-angan, yang dinilai oleh Marx terlalu naif untuk diikuti. Idealisme mereka memang tinggi, tapi secara teori praktis tidak bisa direalisasikan. Kalaupun ada yang merealisasikan angan-angan mereka dengan mendirikan komunitas-komunitas seperti Owen, Fowler, dan Louis Blanc dan sebagainya, tetapi kebanyakan segera layu sebelum berkembang. Baru di tangan Karl Marx, ide sosialisme memperoleh landasan ilmiah untuk berkembang menjadi suatu realistis.